Shalom, selamat Selamat hari hari Minggu. Ya, kita bersyukur karena pada hari ini kita boleh bersama-sama kembali bersekolah Minggu. Dan hari ini anak-anak dilayani oleh Ibu Guru Wiwin, Ibu Guru Seva, dan Ibu Guru Lola. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan sehingga pada pagi hari ini kita boleh beribadah. Mari anak-anak berdiri, kita menyanyi segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita ulang pujian ini sekali lagi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kamu semua. Salam bagimu juga. Silakan duduk kembali. Saat ini kita akan membaca Mazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 109 ayat yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-31. Mazmur 109 ayat ke-26 sampai 31. Kalimat yang dicetak keluar, Ibu Guru akan bacakan, dan kalimat yang dicetak ke dalam, Ibu Guru Seva dan anak-anak di rumah yang akan bacakan. Mazmur 109 ayat 26 sampai 31. Tolonglah aku ya Tuhan, Allahku, Selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, supaya mereka tahu bahwa tangan-Mu lah ini. bahwa Engkaulah ya Tuhan yang telah melakukannya. Biar mereka mengutuk, Engkau akan memberkati. Biarlah lawan-lawanku mendapat malu, tetapi hamba-Mu ini kiranya bersukacita. Biarlah orang-orang yang mendakwa aku berpakaian noda. Dan berselimutkan malunya sebagai jubah. Aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, Dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak, sebab Ia berdiri di sebelah kanan orang miskin. untuk menyelamatkannya dari orang-orang yang menghukumnya. Amin. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, sadar ataupun tidak, kita seringkali melukai hati sesama kita. Terlebih kita seringkali berbuat sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka saat ini kita datang di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami, saat ini kami anak-anak-Mu
datang ke hadapan-Mu, mengakui segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Kami sadar bahwa selama ini kami telah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami melukai hati teman-teman kami, hati orang tua kami, terlebih lagi hati-Mu. Untuk itu Tuhan, kami datang kepadamu, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ketika kita dengan sungguh mengaku dosa kita, mari kita dengarkan berita anugerah yang terambil dari Mazmur 103 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-13. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Karena Tuhan telah melepaskan kita dari segala dosa kita, mari kita gunakan mata kita gunakan mulut kita, tangan dan kaki kita untuk memuji dan memuliakan nama-Nya. Mari kita menyanyi mata kecil ini. Akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Begitu banyak berkat Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita. Untuk mensyukuri itu, kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita melalui persembahan. Namun sebelum itu, mari kita dengarkan nats persembahan dari Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 450, Hidup Kita Yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah tekebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Bapa karena Engkau telah menyertai ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga pada saat ini. Ya Bapa, saat ini kami telah memberikan tanda ungkapan syukur kami, biarlah persembahan ini dapat digunakan untuk kemuliaan nama-Mu, dan biarlah yang uang berkat-Mu yang masih ada pada kami dapat gunakan dengan baik, seturut dan kehendak-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Seva, namun Engkau berkati Ibu Guru Seva agar dapat berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami juga Bapa agar kami dapat mendengarkan firman-Mu ini dengan baik. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anakku, saat ini kita mengambil Alkitab kita dan kita persiapkan pembacaan kita dari Ester 4
Ester 4 ayat 1 sampai 17. Sebentar kita akan baca ya ayat yang ke-16. Ya, dalam kehidupan adik-adik pastinya banyak tanggung jawab yang kita emban. Contohnya, kalau kita di sekolah, kita menjadi seorang siswa atau seorang siswi. Ketika kita menjalankan tanggung jawab kita dengan baik, ketika kita berhasil, siapakah yang akan bahagia? Tentunya kita, bahkan orang tua kita, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Ester. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita dengarkan. Ya, anak-anakku, kita mengetahui bahwa bangsa Yahudi ini adalah orang-orang atau umat-umat pilihan Tuhan. Penyertaan Tuhan tidak putus kepada mereka, meskipun mereka sudah tiba di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tapi penderitaan mereka juga tidak berakhir. Apa yang terjadi pada mereka? Mereka sampai ke tempat pembuangan, di mana mereka bekerja kepada penguasa yang ada di tempat itu. Bahkan banyak penguasa-penguasa yang ingin menguasai mereka. Tapi Tuhan tidak pernah lupa apa yang Dia telah janjikan kepada orang Yahudi, yaitu kebebasan. Adapun ada seorang anak perempuan Yahudi, dia adalah Ester. Ester ini adalah anak dari saudara Mordekai. Mereka tinggal di tempat di mana Raja Ahasveros menjadi seorang raja dari tempat itu, yaitu Raja Persia. Di tempat itu ada Ester, Mordekai, dan Hegai. Ketiga orang ini ada tempat itu bukan hanya kayak sekedar cuma ada saja, tapi ada rencana Tuhan buat mereka agar mereka bisa menolong orang Yahudi. Adapun Haman, adik-adik, Haman ini adalah orang yang sangat gila yang namanya kehormatan. Kenapa? Ketika dia dianugerahi kebesaran bahkan kenaikan jabatan oleh Raja Ahasveros, dia melihat semua orang yang ada di depannya itu sujud menyembah kepadanya. Perlu kita ketahui bahwa Haman ini adalah orang Amalek yang merupakan musuh dari orang Yahudi secara turun-temurun. Dan Mordekai secara sadar sebagai orang Israel, orang Yahudi, dia tidak mau sujud menyembah kepada Haman. Sehingga Haman ini menjadi marah. Dia merasa, harga diri saya sudah tidak ada di mata Mordekai. Maka saya harus melakukan sesuatu. Ternyata, anak-anakku, kesombongan seseorang dapat merebut nyawa orang lain. Dan di sini yang direncanakan oleh Haman. Dia menghadap ke Raja Ahasveros. Dan dia menyampaikan bahwa terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Raja Ahasverus ini tidak menangkap maksud jahat dari Haman. Maka dia menyetujui apa yang disampaikan Haman untuk memusnahkan orang Yahudi. Penduduk yang ada di tempat itu, yaitu penduduk Susan, sangat kaget mendengar hal itu. Bagaimana mungkin orang Yahudi yang sudah lama tinggal di tengah-tengah mereka akan dimusnahkan? Ya, Mordekai mengetahui kabar itu. Dan dia sadar bahwa alasan Haman untuk memusnahkan orang Yahudi itu karena dirinya. Tetapi Mordekai tidak putus asa. Dia tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dia datang kepada Ester, menyampaikan kepada Ester apa yang menjadi kegalauannya, apa yang menjadi kepedihannya untuk bangsanya. Ester yang tidak mengetahui hal ini meminta penjelasan dari Mordekai. Mordekai pun menyampaikannya. Tetapi Ester merasa takut. Bagaimana mungkin aku yang hanya seorang ratu bisa membatalkan hal itu? Karena anak-anakku, keputusan yang telah dibuat oleh raja di tempat itu, yaitu Raja Persia, itu tidak dapat diubah. Makanya Mordekai tidak datang kepada
Haman untuk meminta belas kasih. Tetapi di sini Mordekai mengatakan kepadanya bahwa rencana Tuhan akan tetap berjalan untuk menyelamatkan umat-umat pilihannya, ada atau tidak adanya Ester. Akhirnya Esther harus menyadari bahwa keberadaannya di kerajaan itu adalah untuk menyelamatkan bangsa pilihan Tuhan, yaitu orang-orang Yahudi. Esther pun akhirnya mau memberanikan dirinya. Dia datang kepada Mordekai dan menyampaikan bahwa sebagai dukungan kepadaku, sampaikan kepada orang-orang Yahudi untuk berpuasa dan berdoa kepada Tuhan. Ya, anak-anakku, di sini kita melihat bahwa peran dan tanggung jawab yang diterima Esther sebagai ratu itu sangat besar. Sama seperti kita anak-anakku, ketika kita diberikan peran kepada Tuhan, maka kita dituntut untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan tentunya, sadar atau tidak, orang-orang yang ada di sekitar kita, orang tua kita, saudara kita, teman-teman kita, bapak ibu guru kita, semuanya pasti mendukung kita. Apalagi Tuhan, apalagi itu tentang pelayanan, bahkan kebenaran dari firman Tuhan itu sendiri. Kita harus bersyukur bahwa Tuhan memberikan kita tanggung jawab. Artinya Tuhan percaya kepada kita. Tuhan sendiri yang akan memampukan kita. Dan mari kita menjalankan itu sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ya, akhirnya Esther dengan pertolongan Tuhan, dia menjadi berani menghadap kepada raja. Bahkan Tuhan sendiri memberikan dia hikmat dan kebijaksanaan untuk menyelamatkan bangsanya. Demikian hari ini anak-anakku, kita melihat, kita belajar bahwa Esther berani mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan bangsanya. Karena dia percaya bahwa Tuhan akan tetap menolong dia. Pokok cerita kita hari ini adalah, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Mari kita kembali membuka pembacaan kita dari Esther 4 ayat 1 sampai 17, itu yang akan anak-anakku baca di rumah. Selesai nanti kita ibadah. Untuk kelas kita pada hari ini kita membacakan Esther 4 ayat 16. Esther 4 ayat 16, Ibu Guru akan membacakannya buat kita semua, yang berbunyi, "Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum, 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Demikian hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Untuk merespon firman yang telah kita dengarkan, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 265, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Ayat yang kedua, Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Anak-anakku, mari kita tenang, mari kita menghadap Tuhan dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, buat kehadiran-Mu Tuhan dalam kehidupan kami yang selalu memampukan kami, bahkan mengasihi kami. Tuhan, hari ini kami akan selesai ibadah. Terima kasih buat penyertaan-Mu, bahkan kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat persembahan yang telah kami berikan. Berkati itu, sehingga itu semua dapat berguna bagi
pelayanan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua kami yang ada bersama kami maupun yang ada di tempat lain. Engkau sayangi mereka, Engkau jaga mereka, berikan mereka kesehatan, bahkan umur yang panjang, bahkan kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dalam menjaga dan merawat kami. Ajar kami juga, anak-anak sekolah minggumu, agar menjadi anak-anak terang yang mau mengasihi kedua orang tua kami, yang mau mengasihi Tuhan, bahkan membanggakan Tuhan dimanapun kami berada. Ya Tuhan, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang tidak sempat bergabung hari ini dalam ibadah virtual, yang sakit Engkau sembuhkan, yang malas Engkau sadarkan, sehingga pada ibadah selanjutnya mereka dapat bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat sekolah minggu kami, untuk Bapak Ibu guru kami, Engkau berkati mereka Tuhan masing-masing dalam kesibukannya, dalam aktivitasnya, dalam pelayanannya. Mampukan mereka menjadi Bapak Ibu guru yang baik untuk anak-anak-Mu, yang mau menjadi pribadi yang dibentuk dari hari ke hari, sehingga mendapat menjadi teladan yang baik dan benar untuk anak-anak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat para tim multimedia, Engkau berkati mereka semua Tuhan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab bahkan pelayanan mereka. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat kami semua yang sedang masih dalam masa pandemi. Engkau jaga kami, Engkau mampukan kami Tuhan untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Engkau kasihi kami, buat teman-teman kami mungkin Tuhan yang sedang dalam kelemahan tubuh, Engkau sembuhkan mereka. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami, berikan hikmat dan kebijaksanaan pada pemerintah kami untuk menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya, sehingga semua dapat berjalan dengan lancar. Ya Tuhan, ini permohonan kami, doa kami, seperti doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan kepada kami secara bersama-sama. Demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anakku, mari kita berdiri, dan kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang terdapat di Mazmur 22 ayat 27, yang berbunyi, orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Amin. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 185, Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Anak-anakku, mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Silakan duduk kembali.
Demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu-minggu depan. Selamat hari Minggu.